Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JKN semuanya. Kembali lagi di podcast Bincang JKN di Luwuk Fornia. Di episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, sangat kece, Mas Mahendra Pandu Negara sebagai Kabak Penjaminan manfaat dan utilisasi. Penjaminan manfaat dan utilisasi. Masa dulu dong, Mas. Oke, tos dulu. Manggilnya beli putu aja ya? Boleh. Bebas. Oke. Jadi Mas Pandu sebagai Kabak bagian PMU ya, seperti di BPJS Kantor BPJS Kesehatan Cabang Luwuk. Nah, kita hari ini mau membahas terkait dengan salah satu manfaat ataupun benefit sebagai peserta JKN. Mungkin nggak banyak yang tahu nih, atau mungkin agak belum banyak yang tahu bahwa ternyata menjadi peserta JKN itu bukan hanya mendapatkan pelayanan kesehatan maupun penjaminan alat kesehatan, namun juga ada satu benefit lagi yang penting untuk diketahui oleh masyarakat, oleh sobat JKN sekalian, yaitu screening riwayat kesehatan. Nah, ternyata sebagai peserta JKN ini kita bisa melakukan screening riwayat kesehatan, Kak Pandu ya? Ya, mungkin banyak yang belum tahu nih, Mas Pandu. Apa sih sebenarnya itu screening riwayat kesehatan ini sebenarnya apa sih? Terus kenapa ini menjadi penting untuk diketahui oleh teman-teman sobat JKN semua? Oh, jadi ini penontonnya kita nyebutnya Sobat JKN ya? Sobat JKN sebutnya. Oke. Jadi saya berangkat dulu dari regulasi ya, karena kita selalu dasarnya adalah regulasi. Jadi saya baca aja daripada saya keliru. Nah, pertama itu di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Nah, di situ di pasal 22 disebutkan bahwa manfaat jaminan kesehatan itu bersifat perseorangan berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif preventif. Promotif preventif. Nah, kemudian di Perpres 82 itu juga udah di stage di pasal 48. Nah, di situ disebutkan salah satu manfaat pelayanan promotif preventif itu meliputi screening riwayat kesehatan atau screening kesehatan tertentu. Oke. Nah, sebenarnya sih namanya aja screening ya. Screening itu tujuannya untuk mendeteksi, untuk tahu. Jadi kan sebenarnya kita ada di 3 kondisi nih. Ada di kondisi sehat. Kalau mungkin masyarakat pada umumnya taunya cuma kita ada di kondisi sehat dan kondisi sakit. Jadi sebenarnya ada 3 kondisi. Oh, ada 3 kondisi nih sebenarnya. Ya. Jadi ada kondisi sehat, ada kondisi sakit, dan di tengah-tengah ini ada kondisi resiko sebenarnya. Jadi resiko ini dia bisa ke resiko sehat atau ke resiko sakit. Nah, untuk tahu dia itu punya resiko atau potensi sakit, nah harusnya lewat screening riwayat kesehatan. Jadi screening kesehatan ini fungsinya untuk mendeteksi apakah kita itu punya resiko terhadap penyakit-penyakit seperti diabetes mellitus dan hipertensi. Karena kita tahu hipertensi dan diabetes mellitus itu merupakan kalau bisa dibilang itu ibu dari segala macam penyakit. Jadi bisa penyakit komplikasi lainnya itu berangkatnya awalnya dari diabetes mellitus dan hipertensi tadi ya. Nah, ini juga sebenarnya sejalan sih dengan program pemerintah Strategi Nasional Kementerian Kesehatan bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan status kesehatan itu melalui upaya promotif preventif. Nah, di BPJS Kesehatan kita dukunglah dengan kegiatan screening riwayat kesehatan. Berarti menarik ya. Saya belum tahu tadi itu terkait dengan 3 kondisi penyakit kita, kondisi tubuh kita begitu ya. Jadi selain sehat, sakit sebenarnya resiko. Kalau sehat kan mungkin orang bisa ngeklaim, oh saya berada pada kondisi yang fit, berada pada kondisi yang Kalau yang sakit kan jelas juga mereka ketika mereka udah sering mengakses pelayanan kesehatan atau lagi dirawat di rumah sakit, jelas mereka berada pada kondisi sakit. Nah, yang kondisi yang berisiko ini yang kita sama-sama juga belum tahu ya sebenarnya. Saya juga nggak tahu apakah saya punya risiko ke penyakit itu tadi. Beli putu juga pasti
nggak tahu juga ya, betul. Saya juga tidak tahu kondisi sekarang ini apakah memang dalam sehat, benar sehat atau berisiko. Jadi sebenarnya manfaat dari screening ini adalah mengetahui risiko kita tadi itu ya. Jadi screening ini deteksi awal. Deteksi awal. Deteksi awal kita itu punya potensi risiko penyakit tidak menular. Kalau dalam hal ini di BPJS Kesehatan itu ada dua, yaitu diabetes mellitus dan hipertensi. Oh, berarti fokusnya di dua itu ya, di dua itu tadi. Karena tadi ibu segala penyakit ya bisa dibilang tadi ya, makanya fokus di dua tersebut. Ah, kemudian tadi berarti, nah setelah kita tahu nih misalnya setelah melakukan screening masyarakat nih, atau saya lah atau secara pribadi, terus apa itu yang setelah tahu risikonya, bagaimana kelanjutannya? Apakah ada maksudnya rekomendasi atau apa? Bagaimana? Jadi gini. Sebelum saya jelaskan dulu yang tadi, jadi screening riwayat kesehatan ini bisa dilakukan oleh kita sendiri. Jadi kita secara mandiri bisa melakukan screening itu. Bisa lewat mobil JKN. Atau puskesmas bisa melakukan screening riwayat kesehatan. Jadi kalau misalkan ada peserta-peserta yang lagi berobat, ataupun ada, kan di puskesmas itu tidak selalu kunjungan sakit. Ada juga puskesmas itu juga punya program yang namanya melakukan kunjungan sehat. Nah, di kunjungan sehat itu mereka juga bisa sekalian melakukan kegiatan screening riwayat kesehatan untuk mengetahui masyarakat-masyarakat mana yang punya risiko terhadap penyakit-penyakit tersebut. Setelah ini misalkan kita lakukan screening riwayat kesehatan secara mandiri ya. Tadi melalui aplikasi mobil JKN ya? Ya, bisa melalui aplikasi mobil JKN atau website web screening. Ya, web screening. Nah, kalau kita sudah melakukan screening secara mandiri, nanti dari hasil web atau dari mobil JKN itu akan ada hasilnya. Jadi ada tiga kategori nih. Kita masuk dalam kategori sedang, kita masuk dalam kategori ringan atau kategori berat. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan nanti yang akan kita isi. Nggak banyak sih sebenarnya, mungkin cuma sekitar 40 pertanyaan. 40 pertanyaan. Jadi nggak terlalu banyak dan nggak akan makan waktu yang sampai 1 harian untuk ngisi. Kalau pertanyaan itu terkait dengan kondisi keseharian kita atau kondisi sehari-hari. Sehari-hari kita ya, berarti penyakit dari keluarga mungkin. Ada juga kebiasaan-kebiasaan setiap harinya, apa yang kita konsumsi dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita tahu kita berada di kondisi mana, misalkan kita berada dalam kondisi risiko ringan. Nah, kalau ada di kondisi risiko ringan, berarti kita tinggal berupaya untuk menjaga pola hidup sehat kita. Jadi kita tetap olahraga, kemudian konsumsi makanan yang bernutrisi dan cukup dan lain sebagainya. Nah, itu kalau kita masuk dalam kategori yang risiko ringan. Kalau seandainya hasil dari screening kita itu masuk dalam kategori sedang atau berat, jadi nanti di screening itu untuk sobat JKN yang belum melakukan screening nanti bisa dilakukan. Nah, di hasil yang akan muncul itu adalah risiko sedang, risiko berat, risiko ringan terhadap penyakit-penyakit diabetes, hipertensi, gagal jantung, dan gagal ginjal kronik. Nah, kalau kita sudah ada di dua kondisi ini, ada di kondisi sedang dan kondisi berat, nah kita bisa mengakses FKTP terdaftar untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi harapannya kalau kita lakukan screening secara mandiri, setelah kita tahu hasilnya apa, kalau hasilnya sedang atau berat, harapannya kita sebagai peserta JKN itu kemudian langsung mengakses fasilitas kesehatan terdaftar kita untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Iya, supaya kita bisa istilahnya sebelum parah-parah banget ya maksudnya. Jadi, kita sudah bisa tahu. Screening riwayat kesehatan itu kan kalau yang diaplikasikan hanya berupa pertanyaan kan. Kita hanya menjawab pola kebiasaan sehari-hari, pola makanan, kemudian riwayat penyakit dari keluarga dan lain sebagainya. Nah, tapi kan kita belum tahu apabila kita belum dilakukan pemeriksaan lanjutan. Betul. Nah, ketika kita sudah dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh FKTP terdaftar, kalau misalkan memang dirasa membutuhkan pelayanan yang lebih lanjut, misalkan ternyata tidak bisa ditangani cukup di FKTP, harus dilakukan konsul ke mungkin dokter spesialis yang di atasnya. Nah, berarti nanti FKTP berkewajiban untuk melakukan rujukan. Jadi supaya dari mulai dia
memiliki resiko, kemudian dilakukan pemeriksaan di FKTP, kemudian dilakukan rujukan di fasilitas tingkat lanjutan, yaitu biasanya kalau kita sebutnya bisa rumah sakit. Nah itu untuk si peserta-peserta tersebut itu memastikan kondisi kesehatannya pada saat itu apakah memang benar-benar punya risiko atau pada saat itu memang benar-benar risikonya bias seperti itu. Oke. Dan nah itu tadi kalau misalkan kita lakukan screening lewat mandiri Mobile JKN tadi ya. Tapi kalau dilakukan di FKTP ya sebagai petugas kesehatan, nanti teman-teman di FKTP, tenaga medis di FKTP itu yang akan langsung apa ya, kalau aku sih lebih suka kata-kata merangkul sih. Oke. Jadi ketika FKTP tahu ada pesertanya datang itu berisiko sedang atau tinggi, FKTP langsung merangkul bagaimana supaya FKTP ini bisa melakukan pemeriksaan lanjutan untuk tahu. Kemudian apabila cukup ditangani di FKTP ya berarti nggak perlu dirujuk. Tapi kalau misalkan masih butuh pemeriksaan lanjutan bisa dirujuk di FKTP, di FKRTL atau di rumah sakit. Nah tujuannya di situ sebenarnya. Iya. Karena kan kita nggak tahu ya, kan kita sih merasa sehat-sehat aja kan pada saat screening ternyata ada apa namanya riwayat keluargaku yang punya hipertensi mungkin atau diabetes mellitus mungkin. Iya, betul sekali. Nah jadi bisa ter-screening di situ. Karena kita juga tidak tahu mungkin kebiasaan-kebiasaan setiap hari kita itu mungkin akan mempengaruhi kesehatan kita dalam jangka panjang ya. Mungkin seringnya itu tidak kita sadari, namun tiba-tiba sudah sakit aja dan sudah dalam kondisi berat. Nah jadi disinilah screening itu berperan, screening kesehatan itu berperan kepada masyarakat serta sobat JKN semua. Baik. Balik ke pertanyaan tadi, kalau misalnya kita melakukan screening itu secara mandiri, berarti ada fiturnya ya di Mobile JKN ya? Ada dong. Ya, kalau mungkin sobat JKN ingat episode sebelumnya, kita itu fitur di Mobile JKN juga terkait antrian online. Nah, sekarang di Mobile JKN yang sama, aplikasi yang sama, ada juga fitur yang namanya screening kesehatan. Jadi tinggal buka aplikasi Mobile JKN, klik pilih nanti, menu. Nanti di aplikasi Mobile JKN itu cari aja menu. Ada menunya. Kalau nggak langsung muncul di menu tampilan awal, biasa dia di menu lainnya. Menu lainnya ya. Ada screening nanti. Tolong ya editor di sini ditampilin nih, di sini tugas editor nih. Ditampilin link dan juga link screening dan juga aplikasi Mobile JKN tadi. Oke, baik. Next lagi Mas Pandu terkait dengan screening ini yang ternyata mungkin banyak masyarakat mungkin yang tidak begitu screening berapa sih, tapi ternyata manfaatnya begitu besar ya, maksudnya ya. Di samping dia sebagai untuk mengetahui kondisi kita saat ini, dia juga pencegah. Untuk kan ada kata-kata yang pada umumnya sering digunakan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi kalau kita udah bisa tahu potensi penyakit melalui screening, otomatis harapannya kita bisa mencegah penyakit itu berkembang lebih lanjut lagi. Oke, baik. Nah, kemudian terkait dengan kita bisa sebutnya mungkin sedikit kendala ataupun yang bikin masyarakat ini mungkin agak kesulitan melakukan screeningnya. Apakah ada nih kendala-kendala atau apa yang dihadapi masyarakat? Atau mungkin aman-aman saja untuk ini? Kalau dibilang aman-aman aja enggak sih butuh. Jadi gini ya, aplikasi, maksudnya support dari aplikasi itu sudah ada. Misalkan kalau screening mandiri bisa melalui Mobile JKN atau web. Jadi secara mandiri peserta itu bisa melakukan screening. Ataupun kalau masyarakat yang belum tahu, itu biasanya kita istilahnya itu kita berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan dan FKTP. Atau dalam hal ini Puskesmas ya. Nah, FKTP dan Dinas Kesehatan itu juga punya peran penting untuk mengajak masyarakat melakukan kegiatan screening. Nah, selain itu, khusus di Kabupaten Banggai sendiri, ini sekedar informasi untuk Sobat JKN. Jadi, di Kabupaten Banggai sendiri itu sebenarnya kita dapat support full dari pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Bupati. Nah, kita sempat sampaikan ke beliau bahwasanya ada program yang namanya screening riwayat kesehatan, kemudian siapa-siapa saja sasarannya dan lain sebagainya. Alhamdulillah pemerintah Kabupaten Banggai itu mendukung secara penuh.
untuk memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat agar melakukan screening riwayat kesehatan. Jadi kanal udah ada, kemudian promosi atau edukasi dari FKTP juga sudah ada. Kemudian himbauan langsung dari pemerintah daerah pun juga ada. Nah, biasanya yang menjadi kendala kita itu adalah dari masyarakatnya sendiri. Misalkan yang paling banyak sih masyarakat itu belum tahu kalau ada fitur yang namanya screening kesehatan, baik melalui kesehatan mandiri, screening mandiri maupun yang di FKTP, ataupun juga FKTP-nya biasanya ketika melakukan sosialisasi itu tidak lengkap. Maksudnya nggak lengkap gini butuh. Jadi cuma sekedar disampaikan kalau ada yang namanya screening, tapi tidak dipandu, tidak dibantu. Gimana sih caranya? Kalau misalkan ada masyarakat yang belum paham. Mungkin masyarakat juga pengen nih, tapi gimana caranya ya? Juga. Nah, kalau di kantor kita kan biasanya kalau ada peserta yang datang ke kantor, pas kita edukasi untuk melakukan web, kalau misalkan peserta kurang paham caranya kan biasanya kita bantu. Langsung bantu ya. Betul. Biasanya kendalanya di situ aja sih. Dan mungkin salah satu kendala juga itu kurang pahamnya kita semua manfaat benefitnya. Selain tahu untuk mengetahui apa risiko apa, terus tidak lanjutnya gimana? Maksudnya kalau aku udah tahu nih, aku tinggi, terus aku harus ngapain? Nah, itu biasanya yang orang-orang juga kalau kita tanya belum paham arahnya kemana. Kalau takut gimana? Takut kalau ada ternyata nih, kan ada juga yang begitu. Takut mungkin gimana? Maksudnya kalau udah screening takut tahu kalau dia ada penyakit. Oh iya, maksudnya ada sebagian orang memang yang lebih baik saya nggak tahu. Itu dia ya, itu kan ya itu persepsi masing-masing orang kan berbeda ya. Tapi kalau dari segi kesehatan pastilah kita selalu memberikan edukasi, lebih baik tahu lebih dini itu dia maksudnya penanganan lebih lanjut. Jadi kan yang banyak nih tiba-tiba masuk rumah sakit, tiba-tiba setelah masuk rumah sakit dicek labnya, dicek foto toraksnya dan lain sebagainya, baru ketahuan kalau yang bersangkutan itu misalkan kena diabetes, hipertensi, atau mungkin lebih parah tiba-tiba gagal jantung, tiba-tiba jatuh aja kan? Jatuh aja, tidak tahu. Ya karena memang saya pernah bercerita dengan katakanlah kawan saya gitu ya, sebagai masyarakat begitu dia, ayo screening gitu, terus bilang takut kenapa? Nanti saya kena penyakit ini lah, justru itu kan poinnya justru kita harus tahu lebih dulu supaya ini. Tapi jadi jadi ini tugas kita semua nih, Beli Putu. Iya, betul. Semua sebagai selain pegawai BPJS Kesehatan dan juga teman-teman tenaga medis baik yang ada di FKTP maupun di FKTL, tugas kita adalah memberikan edukasi yang benar kepada masyarakat. Jadi melakukan screening riwayat kesehatan itu tidak perlu takut, karena melalui screening itu kita bisa tahu lebih dini resiko atau potensi penyakit katastropik. Penyakit katastropik itu penyakit kronis yang biasanya pengobatannya itu bukan cuma sebulan 2 bulan, tapi bisa seumur hidup. Jadi itu tugas kita bersama sih, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ayo kita lakukan screening untuk tahu resiko penyakit sedini mungkin. Kalau misalkan nanti memang ada potensi untuk beresiko sedang atau tinggi, harapannya kita bisa mengakses FKTP untuk dapat pelayanan lebih lanjut terkait dengan risiko penyakit yang kita alami. Baik. Oke, Kak Pandu. Apa lagi? Tadi belum ditanya. Apa itu? Siapa aja yang bisa melakukan screening? Kita juga perlu tahu. Jadi siapa aja tuh yang bisa screening? Oh, tidak semua masyarakat bisa screening maksudnya atau gimana? Jadi untuk melakukan screening riwayat kesehatan baik yang ada di FKTP maupun melalui mobil JKN, itu syaratnya adalah seluruh peserta JKN yang usianya sudah di atas 15 tahun ke atas. Oh, di atas 15 tahun. Kenapa tuh? Kenapa di atas 15 tahun tuh? Nah, biasa. Itu filosofinya saya juga kurang ngerti ya. Tapi kalau tadi saya baca sempat sekilas di program PTM-nya Kementerian Kesehatan itu memang ada peningkatan kasus atau prevalensi penyakit hipertensi dan diabetes mellitus atau gagal ginjal atau gagal jantung itu biasanya di atas 15 atau di atas 17 tahun. Berarti 15 tahun ini tergolong muda ya kalau kita mau tilik ya. Jadi kalau ini kalau aku baca ya, belakangan ini itu memang terjadi pergeseran.
Oke. Jadi pergeseran penyakit, biasanya penyakit diabetes mellitus dan hipertensi itu terjadi nantilah ketika usia-usia 40. Ya. Nah ini semakin kesini, semakin bergesernya zaman, itu semakin berubah. Kata ditemukan semakin muda. Orang. Semakin muda, di sekitar 20-an ke atas itu sudah berisiko. Sudah ada yang ditemukan bahwa terdiagnosa diabetes mellitus dan hipertensi. Jadi makanya kenapa kok himbauannya adalah 15 tahun ke atas. Jadi harapannya potensi diabetes atau potensi penyakit-penyakit degeneratif, penyakit-penyakit turunan itu sudah bisa terdeteksi sejak awal. Ya. Gitu. Cukup mengagetkan juga ya 15 tahun ternyata ya. Ini saya juga info yang saya baru tahu ya. Karena kan kamu tadi aja juga kaget. Jadi 15 tahun. Buat sobat JKN masih 15 tahun ini umur yang tergolong muda mungkin bagi kita ya. Tapi ternyata sudah juga mendapati ataupun beresiko juga terkena penyakit-penyakit katastropik tadi ya? Penyakit katastropik yang disebutkan tadi yang beresiko tinggi. Wah, menarik sekali saya. Iya. Jadi memang bentuknya simpel. Oke. Riwayat kesehatan. Ngapain sih screening? Kalau bagi teman-teman sobat JKN yang udah pernah lakukan screening kesehatan, pasti ketika melakukan pengisian pertanyaan, pasti pertanyaannya seolah-olah receh. Ya betul. Seolah-olah receh. Jadi kalau kita ngisi pertanyaannya agak receh nih. Gimana dari pertanyaan ini saya bisa tahu saya terdeteksi penyakit apa? Nah justru kita harus mengisi benar-benar setiap pertanyaan yang ada di screening riwayat kesehatan supaya hasilnya valid. Nah, ketika hasilnya valid, kalau memang resikonya itu tadi sedang atau tinggi, harapannya dia sadar diri. Harus sudah mengakses pelayanan kesehatan. Mengakses pelayanan kesehatan ini bukan maksudnya berobat rutin jadi pasien tetap enggak. Tapi mengakses pelayanan kesehatan itu untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan apakah memang benar peserta tersebut itu punya risiko penyakit. Iya. Paling tidak kalaupun dia misalnya setelah ada risiko sedang atau tinggi, kemudian saat periksa ternyata tidak ada nih. Nah, tapi kan dari screening itu sudah mulai aware kita ya. Ya, berarti kita sudah harus merubah beberapa pola hidup kita menjadi lebih sehat mungkin, mengganti makanan yang kita biasa konsumsi, mungkin lebih perbanyak ke sayuran dan sebagainya. Seperti itu. Makan yang cukup. Makan yang cukup ini bukan porsinya. Kalau kamu kan makan cukup yang penting porsinya ya. Makan cukup ini artinya seimbang antara mungkin karbohidratnya, proteinnya, nutrisinya, dan yang bisa didapatkan dari sayur-sayuran mungkin, dari daging dan lain sebagainya. Tidur cukup, olahraga rutin. Nah itu khusus untuk peserta-peserta yang kalau dia udah screening hasilnya ternyata resiko rendah. Resiko rendah itu harapannya peserta dapat tetap menjaga pola hidup sehatnya. Dengan cara olahraga, makan sehat, tidur cukup, healing. Kalau sekarang healing ya. Healing jadi. Satu lagi healing. Dulu nggak ada. Healing jadi perda stres dikit karena kan stres juga mempengaruhi. Dulu kalau kita belajar, kalau kita dapat edukasi dari tenaga kesehatan ya, biasanya bagaimana cara menjaga pola hidup sehat. Biasanya olahraga rutin, tidur cukup, makan makanan yang bergizi. Atau makanan yang penuh nutrisi. Nah kalau sekarang nih biasanya Gen Z ini ketambahan satu lagi nih, healing yang cukup. Ya. Jadi makan, tidur, sama olahraga aja nggak cukup biasanya, harus tambah healing. Satu. Betul sekali, Komando. Oke. Mas Pandu, bincang-bincang yang sangat menarik sekali terkait dengan screening riwayat kesehatan. Ternyata saya tadi pun waktu awal ya mungkin ini ya, tapi ternyata sangat banyak sekali manfaat dari screening ini ya setelah kita ini ya, dan juga menurut saya ini cukup krusial dan cukup penting. Nah itu makanya kenapa harapannya kepada peserta dan masyarakat sekalian khususnya di Kabupaten Banggai untuk mari kita lebih aware terkait dengan kesehatan kita, dan kita bisa melihat risiko penyakit kita dengan melakukan screening riwayat kesehatan. Dan screening riwayat kesehatan ini bisa dilakukan setiap tahun.
1 kali ya. Peliput tuh udah screening belum? Udah sih saya udah di awal tahun dia. Bulan apa kemarin? Kemarin kalau tidak salah Februari atau Januari ya? Februari 2024 ya. Nah, berarti nanti 2025 udah bisa lakukan screening lagi. Jadi betul. screening riwayat kesehatan ini setiap tahun Sobat JKN. Dan harapannya juga dijawab dengan jujur Kak Pandu ya? Iya, jadi pertanyaannya ya. Ngisinya nggak ngasal. Oke, ya. Saya minum kopi 2-3 sehari. 3 sehari misalnya. Kalau memang begitu, daripada saya isi iya tapi nanti ternyata ya. resiko, mending saya isi enggak lah. Bukan gitu ya konsepnya ya. Jadi diisi sesuai dengan kondisi kita saat ini supaya hasil screeningnya pun juga dia menampilkan yang mendekati lah paling tidak. Ya, hasilnya valid dan mendekati kondisi real tubuh kita dan kesehatan kita seperti karena itu. Pertanyaan di screening ini bukan untuk mengetahui benar atau salah. Iya benar. Kalau ujian kan harus cari jawaban yang benar ya. Tapi di pertanyaan-pertanyaan yang muncul di screening riwayat kesehatan itu untuk mengetahui seberapa besar sih kita berisiko terhadap penyakit-penyakit tertentu. Iya, berarti bentuknya mungkin range ya dia ya. Seperti itu. Dari sini resiko dari rendah, sedang sampai tinggi. Rendah, sedang dan tinggi. Iya. Oke, baik. Mungkin demikian saja. Mas Pandu, terima kasih banyak untuk waktunya di sesi kita saat ini. Banyak sekali insight-insight yang kami dapatkan dan juga harapannya biar masyarakat juga mampu mengambil hal positif dari bincang-bincang kita di siang hari ini. Baik, terima kasih Sobat JKN sekalian. Saya tutup podcast kita saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye.